Sedih sedih, aku sebelum dia masuk penjara aja aku udah bingung, aduh gimana nih dia jadi tersangka, tersiksa. Cuman nggak bisa kita pungkiri lah, 1 hari di penjara nggak main medsos, dan kemudian yang biasanya tidur nyenyak, yang mewah, ya adalah sebuah penderitaan. Tapi kan itu resikonya gitu, jadi susah. Kalau udah terjadi kayak gini apa yang kita bisa perbuat? Minta maaf pun nggak mungkin, orang yang udah ngelaporin ke polisi pasti dia udah nggak ada kata damai. Aku lihat di medsos, orang-orang ngechat aku semua. Aku waktu itu kan di Lampung nggak ada sinyal. Pas aku lihat WhatsApp, sahabatmu masuk penjara kayak gitu sih. Aku nggak ada. Karena kan HP-nya udah disita polisi, nggak bisa dong. Ada waktu itu kita kan pernah jalan-jalan bareng. Nggak ingat lah aku tanggalnya, harus aku cek dulu di HP. Sedih sedih. Aku sebelum dia masuk penjara aja aku udah bingung, aduh gimana nih dia jadi tersangka. Tapi ya di sisi lain kan kalau kita di dunia entertainment ya, kayak resiko tuh pasti ada, salah bicara, dimusuhin orang, dihaterin orang. Jadi ya konsekuensinya gitu kan, dia juga untuk menerima rezekinya dia banyak kan dapat duitnya. Jadi ketika dia kayak terpleset pun dia harus terima resikonya, dan dia kan udah pernah ngerasain. Kalau kita nasihati, ih kamu jangan kayak gini-gini, nanti aku digini, lu ngaca dong, aku nggak mau. Jadi aku harus support, di mana waktu aku di penjara dia support aku, dia di sana aku support aja gitu. Jadi kita nggak bisa sih kalau udah kejadian gitu menasehati ABCD kayak gitu, nggak. Harusnya di bawah 2 tahun. Kalau aku lihat iya, karena gini, waktu itu aku aja tuntutan ayah aku ancaman ya. Ancaman 6 tahun, aku aja putus 2 tahun loh. Apalagi dia ancamannya 2 tahun, putusnya bisa setahun, PB, CB yang jalani paling cuma 8 bulan 7 bulan. Ah nggak terasa lah. Masih lamaan aku 1 tahun 5 bulanan loh, 1 tahun setengah lah aku. Lamaan aku lah, kalau cuma 8 bulan lah bagi dia kecil itu. Nanti takutnya banyak yang harus dibayar, misalnya rumah, mobil dan lain-lain, dan ketika di penjara itu kita kan nggak punya value di sana. Sehebat apapun kita di sini, nobody care kalau udah di sana. Tapi dia udah bilang ke aku sih waktu dia besok aku di Palembang, aku nih kayaknya dipanggil Polda, terus dia bilang aku udah siapin tabungan gitu sih. Pasti dia udah prepare sih. Apalagi dia udah pernah punya pengalaman di penjara, jadi dia otomatis udah prepare. Cuman resikonya dia pasti akan mengeluarkan uang banyak karena banyak oknum ini itu yang bakal minta duit dia sih. Ya aku nggak tahu lagi kalau itu. Soalnya kan pastinya dia udah berpikir dulu sih, karena dia juga cerdas sih orangnya. Soalnya kalau aku berpikir rumahnya, aku aja mikirin rumahku. Dia lebih pintar daripada aku sih dalam segala hal. Mobil dia aja buktinya 3, rumah dia juga 6 miliar, berarti kan dia sudah punya segala-galanya daripada aku. Iya, gara-gara skincare, menyindir salah satu owner skincare. Tapi ya menurut aku sahabatku ini terlalu berani juga. Kita tuh gini, ketika kita bermusuhan harus kita lihat lawan juga. Maksudnya kalau lawannya besar macam-macam nanti kita tergelincir gitu loh. Tapi kembali lagi lah, mungkin udah jalan hidup susah juga sih kita. Isa Sega tuh baik loh di mata aku, dan dia tuh sebenarnya jarang nyenggol orang ya. Karena waktu sama aku dia jarang gosipin orang, kecuali kayak Kak Nikita Mirzani waktu itu dia pernah dibilang menjarakan 4 bulan dan lain-lain sih. Cuman itu sih, tapi nggak yang ngomongin, bahkan yang laporin ini nggak pernah sih dia cerita ini itu. Aku tahu pas aku keluar dari penjara, oh dia tuh udah dipanggil di Polda, jadi nggak mungkin dia di penjara komunikasi sama aku, jadi nggak ada cerita sih. Kalau buat aku sih intinya harus kuat. Untuk pelajaran aja, nanti kalau udah keluar lagi lain-lain nggak usah lah nyenggol-nyenggolin orang. Kita konten-konten yang lucu-lucu aja gitu, karena semakin banyak orang nggak seneng sama kita, nanti kita tuh akan diincar gitu loh. Oke lah kalau musuh ya seteru, tapi kalau netizen nggak suka itu apa-apa digiring gitu loh akhirnya nanti. Contoh kayak dia umroh, dia kan sebenarnya udah 3 kali, tiba-tiba yang di akhir udah digiring banget gitu loh. Jadi namanya orang nggak suka, gerak dikit ya nggak suka gitu loh. Sama kayak aku, kasusku tuh kan sebenarnya nggak yang berat banget, tapi ketika aku lawan netizen, dia tuh akan menggiring opini semua gitu. Jadi kita tahu hidup dari netizen ya kita berhati-hati itu aja. Pasti aku besuk lah, pasti. Kalau 8 bulan tuh di penjara, kata orang penjara aja, kamu numpang kencing loh. Tapi kalau udah 1 tahun lebih baru itu hukuman memang pedih sih. Kalau 1 tahun ke bawah itu main-main kayak ngekos aja dia udah tahu lah jalan tikusnya di penjara tuh kayak gimana supaya dia nggak yang terlalu tersiksa. Cuman nggak bisa kita pungkiri lah, 1 hari di penjara nggak main medsos, dan kemudian yang biasanya tidur nyenyak, yang mewah, ya adalah sebuah penderitaan. Tapi kan itu resikonya gitu, jadi susah. Kalau udah terjadi kayak gini apa yang kita bisa perbuat? Minta maaf pun nggak mungkin, orang yang udah ngelaporin ke polisi pasti dia udah nggak ada kata damai. Kalau besok kayak gitu tuh harus dengan moodnya dia tuh kadang nggak tahu. Nanti kalau aku kesana dia nggak mau nemuin, manajernya aja belum balas-balas. Belum, jadi nggak bisa. Aku pasti paling koordinasi sama pengacaranya dia gitu. Dia tuh kan
kadang gini loh, orang baru masuk penjara belum tentu mau ketemu orang. Aku pernah mengalami soalnya. Jadi dia pasti nunggu moodnya dia, kayak dia mau baru aku pergi. Karena kecuali kalau Jakarta ya tiba-tiba muncul nggak apa-apa diusir. Ini kan Surabaya, iya.